seksual bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Terlebih, anak-anak biasanya tidak mengungkapkan jika mengalami hal tersebut. Anak tidak mengungkapkan karena berpikir bahwa hal itu adalah kesalahannya atau telah diyakinkan oleh pelakunya bahwa hal tersebut normal. Anak juga dapat suap atau diancam pelaku atau diberitahu bahwa tidak akan ada yang mempercayainya. Kekerasan seksual mengakibatkan kerugian yang parah, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual menderita trauma psikologis, isolasi sosial, peningkatan risiko infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, dan kehamilan dini. Beberapa korban dapat melakukan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat atau obat terlarang untuk mengatasi trauma, dan ketika korban mencapai usia dewasa, kekerasan seksual dapat mengurangi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak sedikit korban yang berpikir untuk bunuh diri. Maka dari itu, sebagai orang tua perlu mengenali apa saja tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, seperti tanda-tanda fisik, anak mengalami infeksi menular seksual, mengalami tanda-tanda trauma genital, adanya masalah saat anak berjalan atau duduk. Yang kedua, tanda-tanda perilaku, sulit tidur, berbicara berlebihan tentang topik seksual, tidak banyak bicara seperti biasanya, tidak ingin ditinggal sendiri, kembali sering mengisap jempol atau ngompol, perilaku yang terlalu patuh, perilaku seksual yang tidak sesuai usia anak, menghabiskan waktu tidak biasa sendirian, mencoba menghindari melepas pakaian untuk berganti atau mandi. Ada juga tanda-tanda emosional seperti perubahan kebiasaan makan, sering menangis, perubahan suasana hati atau kepribadian seperti peningkatan agresi, penurunan kepercayaan diri atau citra diri, kekhawatiran atau ketakutan berlebihan, kehilangan atau penurunan minat pada sekolah dan aktivitas lain, mimpi buruk atau takut sendirian di malam hari, dan perilaku menyakiti diri sendiri. Beberapa hal yang dapat orang tua lakukan adalah dorong anak untuk berbicara, beri anak waktu untuk menenangkan diri, dan yang ketiga, minta bantuan ahli atau konseling. Kekerasan seksual semakin merajalela dan bisa terjadi di mana saja. Bahkan beberapa kasus melibatkan orang tua sendiri, sehingga anak merasa tidak aman berada di rumah. Maka dari itu, bukan orang tua saja, tapi kita semua, baik yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak, perlu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual agar kita bisa turut membantu atau melindungi korban. Apalagi bila korban masih di bawah umur. Semoga para pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman yang setimpal dan semua kasus kekerasan diusut sampai tuntas.